Baiklah semuanya, selamat datang kembali di channel Opal Saputra. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film Perang Dunia Kedua yang berjudul The Forgotten Battle. Ini adalah film yang menggambarkan pertempuran di bagian Shield pada tahun 1944. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur filmnya. Pada tanggal 6 Juni tahun 1944, negara sekutu Amerika, Inggris, Rusia, dan juga Cina berhasil memukul mundur tentara Nazi Jerman. Pada tanggal 5 September tahun 1944, di sebuah kota yang bernama Zeeland di Belanda, di saat pasukan Nazi telah pergi, wali kota di sana menyuruh semua staf atau karyawan agar membuang semua dokumen atau arsip milik Jerman. Salah satu stafnya bernama Theun. Dia mengantarkan sebuah dokumen kepada wali kota. Sang wali kota pun menyinggung Theun, kenapa dia tidak ikut bersama tentara Nazi lainnya, karena selama ini dia berada di pihak Nazi. Theun pun menjawab, ayahnya adalah seorang dokter dan ayahnya menolong musuh maupun sekutu. Seusai dari sana, Theun pergi ke toko roti milik temannya yang bernama Jana, dan mereka sama-sama melihat tentara Nazi yang sedang bepergian. Di sana, adiknya Theun yang bernama Dirk memfoto tentara Nazi yang sedang pergi. Karena salah satunya merasa direndahkan, dia pun marah dan melempar kamera milik Dirk, yang berujung dengan Dirk melempar batu ke arah mobil tentara Nazi yang hanya bisa membuat Theun terdiam. Malamnya, Dirk pun pulang dan Theun langsung mengobati dirinya. Dirk pun mengatakan yang dia lakukan hanya untuk kenang-kenangan perpisahan, dan Theun hanya bisa sabar menghadapi adiknya tersebut. Tak lama selang beberapa waktu, pasukan Nazi kembali. Di tempat kerjanya, Theun mendengar percakapan wali kota dan juga Oberst. Ya, sedikit info bahwa Oberst ini adalah pemimpin atau komanda tentara Nazi. Oberst berkata, dia kembali dikarenakan ingin mencari seorang pemuda yang telah melempar batu kemarin hari kepada pasukannya. Theun pulang dan langsung mengatakan semua hal itu kepada Dirk. Dirk pun mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantunya, yaitu Jana. Theun pun agak bingung kenapa bisa adiknya berhubungan dengan temannya sendiri tanpa sepengetahuannya. Esok harinya, Theun langsung pergi ke toko Jana dan mengatakan persoalan Dirk. Jana menjawab bahwa dia mengenal seseorang yang bisa membawa Dirk ke tempat yang aman. Scene pun beralih memperlihatkan di Narva, di Rusia, tepatnya pada tanggal 11 Agustus 1944. Prajurit Rusia sedang berperang dengan Nazi Jerman. Di antara banyaknya prajurit itu, terdapat satu prajurit yang bernama Marinus, yang berasal dari Belanda. Dia ikut berperang bersama seorang rekannya yang bernama Lukas. Lukas sangat amat takut, namun diberikan arahan oleh Marinus. Marinus dan Lukas sempat terkena ledakan dari tank. Namun pada akhirnya Marinus berhasil melumpuhkan tank itu dengan sebuah rudal. Tetapi Lukas memutuskan untuk maju dan bunuh diri, yang membuat Marinus seketika kecewa. Marinus dibawa untuk diobati. Setelah sadar, dia bertemu dengan Kapten Jerman, seorang letnan yang bernama Friedrich yang telah kehilangan kakinya. Friedrich dan Marinus berbicara keesokan harinya. Friedrich menanyakan kenapa bisa pasukan Belanda ikut berperang di Rusia. Marinus menjawab, dia tidak terlalu mementingkan pihak dan juga sebuah negara. Dia hanya ingin perang ini cepat berakhir dan merasakan kedamaian, yang membuat Friedrich terdiam kagum atas jawabannya. Keesokan harinya, Friedrich membawakan kabar gembira untuk Marinus karena besok dia akan dipindahkan ke Zeeland di kota Belanda dan ditugaskan di meja administrasi. Dan Friedrich juga mengatakan bahwa sudah cukup pengabdiannya untuk berperang di Rusia. Dan Friedrich pun bunuh diri di malam itu. Di pangkalan udara, seorang pemuda bernama William sedang menerbangkan pesawat. Dia mengarahkan pesawat tersebut ke arah lain dengan keadaan santuy.
Setelah itu, William meminta kepada Tony untuk diikutkan pertempuran sesungguhnya. Dia tidak berani mengizinkannya dan menyuruh William meminta izin kepada ayahnya saja. Ya, sedikit info, ayahnya William ini adalah seorang pemimpin angkatan udara. William menemui ayahnya dengan harapan diperbolehkan ikut berperang dalam misi pembebasan Belanda di Arnhem. Setelah berbicara dengan sang ayah, dia malah tidak diizinkan. Namun, William ini malah mengatakan kepada si Tony bahwa dia mendapatkan izin dari ayahnya. Dan Tony pun dengan senang hati menerima William di pesawatnya. Di perjalanan, mendadak rombongan pesawat udara Tony dan yang lainnya diserang. Di kondisi itu, semua awak pesawat dan juga Tony serta William berusaha tenang. Namun, pesawat mereka malah terkena serangan yang membuat sayap kiri pesawat tersebut hancur. Seketika, Tony terkena percikan di wajah dan di badannya yang membuat co-pilot di saat itu kosong. Di saat itu, Tony menyuruh William menarik kuas pemisah dari pesawat lain. Namun, kuas itu malah tersangkut. William meminta teman di belakangnya agar menarik kuas itu sekuat tenaga sambil dia memutar pesawatnya agar bisa terpisah. Pada akhirnya, pesawat Tony terpisah dan mereka semua pun berhasil mendarat dengan selamat. William dan yang lainnya pun bergegas dikarenakan pasukan Nazi Jerman sudah mengetahui mereka. Setelah sekian lama mencari daratan, ditambah mereka sedang menggotong Tony, mereka akhirnya menemukan sebuah kota tak berpenghuni dan mereka beristirahat di sana. Setelah bangun, William sontak kaget karena sebagian anggotanya telah pergi dan mengambil sebagian peralatan. William dan juga temannya mencari perahu selama berjam-jam dan tidak menemukan apa-apa. Mereka pun memutuskan untuk kembali. Namun mereka menemukan telah terdapat perahu karet tentara Nazi Jerman. William pun masuk dengan temannya dan dia pun menodongkan senjata ke salah satu tentara Nazi tersebut. Sempat terjadi perkelahian namun dimenangkan oleh William. Sewaktu mengecek Tony, ternyata dia telah disandra dan ditodongkan sebuah senjata. Dan dia pada akhirnya dibunuh oleh tentara Nazi tersebut, yang membuat William emosi dan membunuh dua tentara Nazi Jerman itu. William kemudian melanjutkan perjalanannya, namun temannya tidak mau ikut dikarenakan takut terbunuh. William tidak peduli dan terus melanjutkan perjalanannya, meskipun kesempatan hidup sangatlah kecil. Di sisi lain, di rumah, Deun kaget karena sang pemimpin Nazi yaitu Oberst datang ke rumahnya, dan Deun cepat-cepat menyembunyikan Dirk. Ya, sepulangnya Fischer, ayah dari Deun dan juga Dirk, mereka langsung berbincang. Oberst mengatakan kepada ayahnya, nanti sepulangnya Dirk dari luar, dia ingin Dirk langsung melapor ke markasnya. Malamnya mereka berkumpul. Dirk mengatakan apa yang telah terjadi sesungguhnya, bahwa dia adalah yang melempar batu itu, dan dia juga berniat bahwa dia akan menyerahkan dirinya. Sang kakak yaitu Deun tidak ingin adiknya menyerahkan diri dan berakhir dieksekusi. Dan sang ayah pun memberikan solusi, nanti dia akan pergi berbincang dengan si Oberst. Esok harinya dia pun masuk ke ruangan Oberst dan diperlihatkan Marinus yang sudah ditugaskan di sana. Fischer mengatakan bahwa anaknya yang melempar batu itu karena tidak kesengajaan dan sebuah kesalahan. Ayah Dirk terus-menerus memohon, namun sekian panjangnya Fischer berbicara, Oberst hanya tersenyum dan mengatakan nanti Dirk akan dihukum namun bukan hukuman mati, yang membuat Deun kesal. Di rumah, mereka berdua berpelukan erat untuk terakhir kalinya sebelum dibawa. Dirk membisikkan, nanti ambil foto di bawah mejanya dan berikanlah kepada Jana. Setelah Dirk dibawa, Theun langsung menemui Jana. Jana sedikit terkejut mendengar Dirk yang sudah tertangkap, dan Theun menunjukkan foto itu, tapi tidak memberikannya. Jana mengatakan bahwa foto itu sangat penting untuk diberikan kepada temannya. Namun Theun mengatakan jika memang penting, ajak dia bertemu dengan temannya.
Beberapa saat kemudian Marinus berjalan di sebuah lorong yang dimana dia mendengar suara teriakan. Setelah dilihat, ternyata itu adalah Dirk yang sedang disiksa. Karena tidak ingin terlibat apapun, dia pun pergi dari sana. Di ruangan Obers, Marinus mendengarkan percakapan Obers dan juga anak buahnya, di mana dia mengatakan bahwa mereka sudah mendapatkan nama-nama pengkhianat lainnya, dan sontak Obers langsung menyuruh menangkap mereka. Marinus menemui Theun dan mengatakan semua yang terjadi, termasuk adiknya yang akan dibunuh. Namun karena percakapan itu ada di jalanan, Marinus dilihat oleh tentara Nazi lainnya. Selang beberapa waktu, para pengkhianat pun ditangkap. Sewaktu Marinus kembali ke kantor dan akan duduk, dia dihalangi oleh Obers yang telah mengetahui dia berbicara dengan Deuns, yang membuat Obers kecewa akan perilaku Marinus tersebut. Dan Obers menyuruh Marinus bersiap-siap karena dia diturunkan dan akan menjadi prajurit. Di sisi lain, mendengar perkataan dari Deun, Fisher pun sebagai seorang ayah langsung menemui Obers di markasnya. Di sana, Fisher meneriaki Obers, namun dia tidak mendengarkannya dan terus jalan begitu saja. Seketika, yang ada di benak Fisher hanyalah kenapa dia menyerahkan anaknya kepada orang yang menjadi pengambil nyawa anaknya, dan kenapa dia tidak malah membawa anaknya lari, yang membuat Fisher menyesal. Marinus pun pergi mengikuti pengeksekusian Dirk dan pengkhianat lainnya. Setelah penembakan, Marinus kecewa kepada dirinya sendiri karena telah membunuh sesama orang Belanda. Dan setelah dari sana, Marinus pun dan yang lainnya langsung pergi ke tempat perang. Di sisi lain, Theun pergi menemui Jana, di mana salah satu pengkhianat teman dari Dirk berhasil kabur dengan keadaan kritis. Dia pun menyerahkan tugas terakhir, yaitu penyerahan peta kepada sekutu, di mana peta tersebut menunjukkan foto-foto senjata serta apa saja dan juga di mana letak senjata dan teknik agar sekutu bisa menang melawan Nazi Jerman. Tanpa berpikir panjang, Theun pun langsung menemani Jana melakukan misi itu. Mereka pun pergi ke dataran lumpur. Di sana terdapat sebuah perahu yang telah disiapkan, dan Theun menunggu saat yang tepat. Dan Theun mendorong perahu tersebut sehingga Jana bisa pergi untuk menghantarkan peta tersebut, meski Theun harus tertangkap. Di sisi lain, William telah sampai ke Zeeland dan dia bergabung ke sekutu untuk melawan Nazi Jerman. Di markas, dia pun berkenalan dengan seorang pemuda yang bernama Bill. Sampai di hari pertempuran, tanpa tahu apa yang sedang menunggu mereka di depan sana. Dan benar saja, pihak Jerman telah menggali dan memasang sebuah pertahanan di pertengahan jalan yang membuat banyak sekali pertumpahan darah. Pihak sekutu tidak bisa maju karena sebuah pertahanan itu, serta senjata mereka memang disiapkan untuk membunuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk mundur, dan Bill tidak bisa mundur dikarenakan dia terkena tembakan, dan Will terpaksa meninggalkan Bill. Di saat beberapa tentara sedang berpatroli, perahu Jana telah sampai dan dia pun dibawa untuk diobati. Di markas, dia sangat kritis karena ternyata dia terkena sebuah tembakan. Dia pun menyerahkan peta dan foto tersebut, serta menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Mayor di sana mengetahui cara mengalahkan pihak Nazi Jerman karena foto dan juga peta tersebut. Di malam hari, mereka melakukan serangan kembali, mulai dari depan dan juga melewati jalur lumpur dan juga perairan, yang berhasil membuat Jerman kalah telak di saat itu juga. Pagi harinya, William tidak menyangka bahwa pihak sekutu bisa mengalahkan total pasukan Nazi Jerman. Dan William pun pergi menggunakan jeep dengan pasukan lainnya dan sempat bertemu Bill yang masih selamat. Theun pun yang masih di penjara senang mendengar kekalahan Nazi di sana. Namun salah satu prajurit Jerman melihat dan mendatanginya. Dia sudah ditodongkan senjata, namun prajurit itu dibunuh oleh Marinus menggunakan pisau. Marinus pun keluar dan duduk dengan keadaan kritis karena tertembak di bagian perutnya. Theun mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja.
Ya, sebuah kata penenang yang sangat menyakitkan. Marinus pun menangis, dan juga dengan tangisannya, dia pun memejamkan matanya untuk terakhir kalinya. Pada tanggal 5 Mei tahun 1945, Belanda telah dinyatakan bebas, dan itulah akhir filmnya. Dan film pun berakhir. Ya, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan bantu channel ini bisa mencapai 1000 subscribe agar bisa melakukan pengetesan monet. Ya, jangan lupa komen dan juga mengatakan di mana kurangnya channel ini agar bisa diperbaiki dan lebih berkembang. Ya, saya kira cukup. Hanya itu saja. Terima kasih. Saya Opal Saputra pamit. See you next content. Jangan pernah berhenti untuk tersenyum dan jangan lupa untuk bernapas.